pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis grafik frekuensi. Grafik frekuensi adalah cara penyajian data statistik dalam bentuk visual atau diagram. Berdasarkan data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, tujuannya agar data lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Dalam statistika terdapat 3 jenis utama grafik frekuensi, yaitu yang pertama, histogram, yaitu grafik berbentuk batang-batang yang saling berhimpitan. Yang kedua, yaitu polygon frekuensi, yaitu grafik berbentuk garis yang menghubungkan titik-titik tengah kurva frekuensi yang diratakan. Dan yang ketiga, yaitu smoothed frequency curve, yaitu kurva halus yang mencerminkan pola distribusi populasi. Ketiga jenis-jenis ini akan kita bahas satu persatu oleh rekan-rekan saya berikutnya. Baik, terima kasih untuk materi pertama. Yang materi kedua itu tentang langkah-langkah umum dalam membuat histogram dan polygon frekuensi. Langkah pertama, membuat sumber data atau sumbu X dan sumbu tegak atau sumbu Y yang saling berpotongan. Sumbu X digunakan untuk menyatakan kelas interval dan sedangkan sumbu Y untuk menyatakan frekuensi data. Langkah kedua, membuat batang histogram. Buat diagram berbentuk kotak atau batang setiap kelas. Yang penting diingat, sisi-sisi batang yang berdekatan harus berimpitan atau saling menempel, tidak boleh ada jarak. Pada tiap tepi batang dituliskan nilai tegak, diurutkan tepi bawah hingga atas. Langkah ketiga, membuat polygon dari histogram. Hubungkan titik tengah sisi atas dari setiap batang dengan garis lurus. Titik pertama dan terakhir dihubungkan ke sumbu datar dengan jarak setengah interval kelas hingga terbentuk program tertutup. Baik, sekarang saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang histogram frekuensi mulai dari definisi hingga fungsinya. Definisi histogram adalah serangkai 4 persegi panjang yang alasannya sepanjang internal antara 2 tepi kelas dan luasnya sebanding dengan frekuensi di kelas yang bersangkutan. Setingkatnya semakin tinggi batangnya, semakin banyak data di dalam kelas tersebut. Fungsi histogram ada 3. Yang fungsi pertama adalah menggambarkan perbedaan antara kelas-kelas dalam sebuah distribusi. Dengan histogram, kita langsung bisa melihat kelas mana yang memiliki frekuensi paling tinggi atau paling rendah. Yang kedua, penggambaran akan lebih mudah dan rapi apabila distribusi frekuensi memiliki internal kelas yang sama pada setiap kelasnya. Fungsi ketiga, membantu kita mengetahui distribusi atau penyebaran data dan mengambil tindakan berdasar datanya. Baik, saya sebagai pemateri keempat, saya akan melanjutkan dengan membahas kelemahan histogram dan menampilkan contoh data yang akan kita gunakan sepanjang presentasi ini. Kelemahan histogram ada 2. Kelemahan pertama yaitu histogram tidak dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi yang memiliki interval kelas terbuka, open class interval. Contoh interval terbuka adalah misalnya kurang dari 20 atau lebih dari 100. Ini tidak bisa digambarkan dalam bentuk histogram biasa. Kelemahan kedua adalah apabila distribusi frekuensi mempunyai interval kelas yang tidak sama, maka menggambarkan histogramnya harus disesuaikan secara khusus, tidak bisa langsung dibuat seperti biasa. Adapun contoh data yang kita gunakan adalah distribusi frekuensi hasil produksi padi kering per hektar dalam kuintal di 100 desa Kalimantan Barat tahun 2006. Tabelnya di sini ya. Data inilah yang akan digunakan untuk membuat ketiga jenis grafik frekuensi oleh rekan-rekan berikutnya. Baik, saya adalah pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membaca atau memahami histogram berdasarkan contoh data produksi padi tadi. Pada histogram data tersebut, sumbu X menunjukkan produksi dalam kuintal dengan tepi kelas dimulai dari 9,5 hingga 139,5. Mengapa menggunakan 19,5 dan bukan 20? Karena tepi kelas dihitung dengan cara mengurangi batas bawah dengan 0,5 agar tidak ada celah antar kelas. Sumbu Y menunjukkan jumlah desa mulai dari 0 hingga 30.
Dari histogram ini, kita bisa langsung lihat batang tertinggi ada di kelas 60 sampai 64, yaitu 27 desa, artinya mayoritas desa menghasilkan 50 sampai 64 kuintal per hektar. Batang terendah ada di kelas 125-139, yaitu hanya satu desa distribusinya cenderung miring ke kanan, positively skewed, karena sebagian besar data berkumpul di nilai-nilai yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan membahas polygon frekuensi. Polygon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik yang mewakili frekuensi di titik tengah setiap kelas. Keunggulan utamanya adalah sangat berguna untuk membandingkan dua atau lebih dari distribusi frekuensi dalam satu grafik yang sama. Cara menggambar polygon frekuensi, contohnya ada di atas ya. Oke, lanjut. Langkah kedua, buat tabel distribusi frekuensi yang dilengkapi kolom titik tengah kelas ini. Langkah ketiga, plot titik pada grafik sesuai titik tengah kelas dan frekuensinya, lalu hubungkan semua titik dengan garis lurus. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara histogram dan polygon. Frekuensi adalah keduanya ditukar. Perbedaan pertama, frekuensi sumbu X. Program menggunakan batas kelas atau tapi kelas pada sumbu X. Contohnya 19,5, 34,5, 44,5, dan seterusnya. Sementara polygon menggunakan titik tengah kelas pada sumbu X. Contohnya 27, 42, 57, dan seterusnya. Perbedaan kedua bentuk grafik, histogram berwujud batang-batang persegi panjang yang saling berbitan mirip diagram batang, sedangkan polygon berwujud garis yang menghubungkan titik dari satu kelas ke kelas berikutnya. Perbedaan ketiga, kegunaan utama. Histogram lebih cocok untuk melihat distribusi satu kelompok data. Polygon lebih cocok untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data dalam satu grafik, karena garisnya tidak saling menutupi seperti batang histogram. Jadi, pemilihan antara histogram atau polygon tergantung pada tujuan analisis yang ingin kita capai. Oke, saya pemateri ke-8 menjelaskan kurva frekuensi yang diratakan. Lanjut ke pengertian. Kurva ini dibuat untuk menghilangkan bentuk tidak beraturan pada polygon frekuensi yang terjadi akibat fluktuasi sampel yang bersifat kebetulan. Kurva yang diratakan mencerminkan secara umum ciri-ciri populasi dari mana sampel diambil, sehingga gambarnya lebih halus dan representatif. Langkah-langkah membuat kurva frekuensi yang diratakan. Langkah pertama, gambarkan polygon frekuensi terlebih dahulu. Beri tanda pada titik tengah tiap kelas dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I. Langkah kedua, gambarkan garis linear yang menghubungkan titik selang-seling, yaitu AC, CE, EG, GI. Lalu juga BD, DF, FH, dan HI. Langkah 3, tarik garis tegak lurus melalui titik tengah setiap kelas sehingga memotong garis-garis linear yang sudah dibuat. Langkah keempat, tentukan titik tengah dari jarak antara titik tengah kelas dan garis linear tersebut. Langkah kelima, hubungkan semua titik tengah jarak itu dengan kurva mulus yang digambar secara bebas. Inilah yang disebut kurva frekuensi yang diratakan. Baik, saya akan mengaitkan semua materi dengan contoh data produksi padi tadi, lalu menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi hari ini. Pada contoh data 1.100 desa Kalimantan Barat, polygon frekuensi menghubungkan titik-titik di koordinat 27,8 sampai 42,24, 57,27, terus 72,20, 87,8, 102,8, 117,4, 132,1. Garis ini memang tidak mulus karena ada naik turun yang dipengaruhi variasi sampel. Dari polygon itulah kita kemudian membuat kurva frekuensi yang diratakan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Teman saya tadi hasilnya adalah kurva yang lebih halus dan lebih mencerminkan pola distribusi produksi pada
padi di populasi desa Kalimantan Barat secara keseluruhan. Kesimpulan, histogram menggunakan tepi atau batas kelas berbentuk batang, cocok untuk satu distribusi. Poligon frekuensi menggunakan titik tengah kelas berbentuk garis, cocok untuk membandingkan beberapa distribusi. Kurva frekuensi yang diratakan, penghalusan dari poligon mencerminkan distribusi populasi secara umum. Ketiganya adalah alat bantu visual yang sangat penting dalam statistika deskriptif untuk memahami pola dan sebaran data. Baik, demikianlah presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.